liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta berkahnya sehingga kita dapat berkumpul dengan kata sehat. Yang selawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat manusia dari zaman kegelapan bersama penuh keberkahan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Novel Abdullah Aisyah 57 insya Allah akan memandu jalannya acara pada kajian sore hari ini yang bertemakan peran makosid syariah dalam insya Allah materi pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Agus Hasanah Sakin. Beliau merupakan dosen ekonomi syariah IDB University yang merupakan lulusan dari S3 Hukum Islam dari Universitas Jati Bandung pada tahun 2017. Kemudian S2 Syariah Hukum Islam pada Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2004 dan S1 Syariah Peradilan Agama Universitas Diponegoro Bogor pada tahun 1990. Baik, sebagai adab kepada materi, kepada para hadirin sekalian dimohon untuk menginformasikan nama lengkap dan menyalakan kamera dan menyimak baik-baik materi yang ada di sekitar. Nah, ingin bertanya untuk langsung mengirim pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau ini setelah Ibu Neneng selesai kita langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu alangkah lebih baiknya kita menyapa cara kita sore hari terlebih. Ibu Neneng, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novel, apakah suara Ibu terdengar? Halo? Dengar Ibu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Di Bogor hujan ini, di Darmaga hujan ya? Ya Ibu, di sini juga kan saya lagi di perjalanan. Oh gitu, Masya Allah. Itu pantesan ya. Kameranya di off-kan dulu, Nova. Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Ibu Neneng. Kepada Ibu Neneng, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin share dulu ya, Nova. Baik Ibu. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Ibu, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wabishrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati panitia atau penyelenggara kajian Karesek, salah satunya adalah para pendik ya, yang diketuai oleh Ibu Maya Safitrinya. Ada ya, Ibu Maya ya. Terima kasih Ibu Maya dan tim. Mbak Devi, Mbak Salma, Mbak Usi, alhamdulillah sudah hadir lengkap semua ya. Kemudian adik-adik mahasiswa yang khususnya mungkin yang ada di sini adalah dari ekonomi syariah ya. Yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah di mana pada hari ini dengan izin Allah kita semua bisa bersilaturahim ya. Walaupun secara virtual kita tetap mengadakan Karesek ini. Mudah-mudahan silaturahim ini akan mendatangkan manfaat ya bagi kita, khususnya insight yang diberikan oleh para narasumber. Nah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah sampai akhir zaman.
Adik-adik, para mahasiswa yang Ibu banggakan dan yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapatkan amanah ya untuk menyampaikan materi kajian Karesek, ya, kajian ringan seputar ekonomi syariah. Saya ambil dari disertasi saya sebetulnya ini ya. Dulu disertasi saya itu tentang wakaf ya, tentang wakaf, tapi lebih banyak kepada qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ini diantaranya adalah ada maqasid syariah. Saya ambil judul dengan peran maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Baik, sebelum jauh menjelaskan tentang apa itu maqasid syariah, saya ingin memberikan atau menjelaskan prolog dulu ya, memberikan prolog tentang apa itu maqasid syariah. Maqasid syariah ini asal katanya dari maqasid. Maqasid itu asal kata dari qasoda ya. Kata dasarnya itu qasoda yaqsudu qasdan wa maqsadan. Maksud itu berarti isim maf'ul ya, yang sudah dijadikan kata dasar dari qasoda. Ini dia itu maksud itu artinya tujuan. Jadi kalau maqasid berarti pluralnya. Plural dari singularnya itu maksud. Yang bermakna tujuan atau maksud. Jadi kalau kalian sedang mengatakan saya bermaksud qasadtu fi kalami hada, misalkan gitu ya. Berarti kita kalau mengatakan maksud itu sudah mengucapkan bahasa Arab. Jadi maksud tujuan dari perkataan saya ini adalah qasadtu bi hadzal kalam, misalkan seperti itu ya. Itu tujuan pembicaraan saya ini adalah, jadi maksud itu adalah bahasa Arab. Jadi diambil dari bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Di singularnya maksud, kemudian pluralnya adalah maqasid. Jadi beberapa tujuan atau tujuan-tujuan atau maksud-maksud. Sedangkan asyariah itu sendiri adalah aturan atau hukum ketetapan Allah. Jadi kalau kita maknai, ini saya ambil dari salah satu definisi ulama ya, ulama usul fiqh, mengatakan bahwa inna maqasidasy syariah yal ghayatul lati wudi'at asy-syari'atu li ajli tahqiqiha di maslahatil ibad. Bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam ini adalah beberapa tujuan allati wudi'at. Ini bisa dikata wudi'at, bisa juga wadu'at syariatu. Yang syariah itu dibawa, diturunkan di ajli tahqiqiha dalam rangka menciptakan di maslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Jadi secara umum bahwa tujuan diturunkannya syariat Allah ini, aturan Allah ini, ketetapan Allah ini ya, untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan umat manusia. Kalau dalam surat Al-Anbiya ya ayat 107 itu bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah itu diutus untuk rahmat bagi sekalian alam. Tapi kalau kita lihat dalam surat Al-Anbiya juga surat 21 ayat 105, hakikatnya atau sejatinya bahwa innal arda yarisuha ibadiyas sholihun, bahwa hakikatnya atau sejatinya Allah ini menciptakan atau menghampakan bumi ini untuk diwariskan kepada orang-orang yang saleh, gitu ya. Sejatinya itu dalam surat 21 ayat 105. Tapi tujuan disyariatkannya diturunkannya syariat Islam ini itu tadi untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan, untuk kebaikan seluruh hamba Allah. Tentu kan Allah memberikan hamparan bumi ini bukan untuk dirusak ya,
Karena kalau orang-orang yang istilahnya tidak menyembah Allah, dia akan sombong dan akan semena-mena melakukan kehidupan atau memanfaatkan kehidupan dunia ini semau dia gitu ya, tidak mengikuti aturan. Begitu. Itu tujuan dari syariat atau turunnya syariat Allah secara terminologinya. Nah, kemudian ini Ibu ambil maqasid syariah ya, filosofinya dari Imam Al-Ghazali. Kenapa Ibu ambil dari Imam Al-Ghazali? Karena memang konteks kita ini kan ekonomi syariah ya. Nah, kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali itu bapak ekonomi. Bapaknya ekonomi. Kalau beliau itu tidak hanya seorang ahli sufi ya, tidak hanya seorang filosof saja. Tidak hanya seorang yang ahli sufi, ahli ya menjauhkan dari keduniaan. Justru ternyata beliau itu adalah bapaknya ekonomi gitu. Ekonom syariah. Kita tahu teori pasar ya, yang teori harga yang beliau punya itu. Hanya saya ambil dari maqasid syariah Imam Al-Ghazali. Kenapa tidak Imam Asy-Syatibi? Imam Asy-Syatibi juga bisa ada. Nah, beliau lahir setelah Imam Al-Ghazali dan beliau juga salah satu maqasid syariahnya Asy-Syatibi ini adalah dari diramu dari Imam Al-Ghazali At-Tufi gitu ya. Kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali kitab usul fikihnya itu tentang al-mustasfa ya. Al-mustasfa itu bukan mustasfa ya, mustasfa itu kan rumah sakit, tapi al-mustasfa pakai shad. Jadi saya punya itu kitabnya, itu tentang usul fikihnya dan qawaid fikihnya. Nah, apa kata Imam Al-Ghazali tentang maqasid syariah itu? Tujuannya adalah al-maslahah, kemaslahatan. Apa yang disebut maslahat? Yaitu jalmul masalih, wadaful mafasid. Yaitu mengambil manfaat, memberikan manfaat kepada orang banyak dan menolak kerusakan. Jadi kalau seorang yang kaya raya, misalkan seorang yang ahli ekonomi, tapi tidak mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak, hanya mendatangkan kemaslahatan untuk sekelompoknya saja, bahkan gitu ya, menebarkan kerusakan bagi kelompok yang lain, itu bukan maslahat. Sekalipun dia kaya raya, ya mampu menebarkan kemanfaatan hanya untuk komunitasnya saja, atau hanya ego untuk kepentingan keluarga dirinya atau partainya saja, itu bukan maslahat bagi Imam Al-Ghazali gitu ya. Teorinya itu seperti itu. Jadi maslahat itu untuk menebarkan semua kemanfaatan, kebaikan hamba Allah tadi itu, limaslahatil ibad ya, untuk kemaslahatan seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya yang memang masyarakat yang ekonominya di bawah gitu, yang harus dibantu gitu. Kemudian ini al-maslahah itu Imam Al-Ghazali sebetulnya membagi 3 ya. Ini disempurnakan oleh Imam Asy-Syatibi. Ya, generasi selanjutnya ya, tadi yang saya sebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat ya. Bahwa maslahat itu terbagi 3. Itu yang sifatnya daruriyah, yang pokok. Kalau ini tidak ada, kalau ini tidak dijaga, kalau ini tidak dipelihara, maka akan hilang, akan musnah. Gitu ya. Nah, ini yang primer ini ada 5, yaitu hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga jiwa, hifzul aqli, menjaga akal, hifzun nasl, menjaga keturunan, hifzul mal, menjaga harta. Nah, ini kenapa sih kok harus agama di nomor 1 kan? Kenapa jiwa di nomor 2? Akal di nomor 3, kemudian keturunan di nomor 4, dan harta di nomor 5. Ini ada filosofinya, ya gitu. Coba kalau kita tidak menjaga agama, apa yang akan terjadi dengan jiwa kita? Sekalipun orang itu kelihatannya tenang, kalem orangnya ya, orangnya bijak. Kalau tidak dibingkai oleh agama yang kuat, gitu, agamanya tidak digunakan, tidak diimplementasikan dalam kehidupannya, kita tahu diri kita ini punya jiwa,
punya nafsu, ya, yang kita tahu dalam surat Yusuf ayat 53 kalau tidak salah ya, surat Yusuf ayat 53 bahwa jiwa kita ini, nafsu kita itulah ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejahatan. Yang namanya jiwa itu selalu mengajaknya kepada nafsu yang amarah, nafsu yang mengajak kepada kemafsadatan, kerusakan, keangkara murkaan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dibingkai, nafsu yang dijaga oleh Allah, oleh yang dirahmati oleh Allah. Tentu nafsu yang dirahmati oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, yang dilindungi, yang diarahkan oleh Allah adalah nafsu yang memang mengikuti aturan-aturan Allah. Allah tidak akan memberikan rahmat kepada kita kalau kita tidak menjalankan syariatnya, kan seperti itu ya, logika mainnya gitu, logika bermainnya seperti itu. Demikian juga jiwa ini ya, ada selanjutnya ada akal. Kalau kita punya akal ya, tidak dibingkai oleh agama, tentu akal ini akan apa ya istilahnya, liar, ya, akan liar. Kita pintar, cerdas, yang ada minterin orang gitu. Secara kecerdasan kita di atas rata-rata. Ekonominya, teori ekonomi konvensional gitu ya, itu pokoknya bagus banget ya, bisa mensejahterakan kalau dia gunakan sebaik-baiknya akalnya itu dan diatur oleh, dibingkai oleh agama. Tapi karena tidak ada bingkai agama, justru akal yang cerdasnya itu ya, dia untuk memintari masyarakat, untuk melicik membuat masyarakat itu terkecoh oleh kepiawaiannya dia dalam masalah ekonomi, sehingga masyarakat dibohongi karena memang tidak punya agama. Jadi ini akal yang ini adalah akal yang tidak dibingkai oleh agama, akan menghancurkan dirinya sendiri, tidak hanya masyarakat secara luas gitu ya. Dia akalnya ini yang dia beri asupan ilmu pengetahuan gitu ya, yang cerdas tadi akan menghancurkan cepat atau lambat menghancurkan dirinya sendiri. Selain masyarakat yang tentu akan mengalami kerugian. Nah, kemudian menjaga keturunan. Keturunan ini harus kita lindungi, harus kita jaga. Tentu keturunan yang bukan hanya secara biologis anak kita, anak saya misalkan, ya. Kan kalian juga anak-anak ekshar ini keturunan kami, generasi kami. Nah, kalian lah yang akan menjaga ekonomi syariah selanjutnya. Nah, kalau saya udah setengah abad lebih gitu ya, jadi tentu nanti yang akan menjadi atau menjaga ekonomi syariah ya kalian. Jangan sampai kita para calon ekonom atau kalian para calon ekonom syariah ini mendukung ekonomi konvensional, mendukung ribawi, gitu ya, mendukung goror, ya, mendukung maisir dan lain sebagainya, karena tidak punya agama. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita memang harus menjaga keturunan kita. Nah, salah satunya ini Karesek ini adalah kajian seputar ekonomi syariah ini, kajian ringan seputar ekonomi syariah ini menjaga ya generasi ekonomi syariah yang ada di khususnya Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Kemudian menjaga harta, tentu kalau tidak punya harta ya bagaimana kita menjaga keturunan, menjaga akal sehat kita, menjaga jiwa dan menjaga agama kita. Kita melakukan zakat, infak, sedekah dan wakaf itu tentu dengan harta. Ya, kan Bu, sedekah bukannya hanya bisa dengan senyum, ya bisa, cuman kan secara real gitu ya, tidak bisa kalau hanya senyum saja. Apalagi kalau senyumnya sendiri, tentu itu akan mengkhawatirkan gitu ya. Nah, kemudian maslahat yang kedua adalah sekunder, ya, hajiah. Ya, kebutuhan yang sifatnya memberikan kelonggaran dan mengurangi kesulitan yang biasa, yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan apabila ini tidak ada. Ya. Jadi, pokoknya kan syariah, tapi
fikih ini adalah sekundernya. Tapi kalau tidak ada fikih, kita ingin belajar ekonomi syariah, cari-cari dari Al-Quran ya, yang sumber utamanya sampai botak kepala kita nggak akan ada. Nah, cuman kita mengkajinya dari fikih muamalah, fikih ekonomi syariah, pemahaman para ulama bagaimana tentang bai'us salam, ya, jual beli salam. Saya butuh kerudung yang bagus ya, atau apa sih namanya, mukena yang tipenya seperti ini, apa modelnya begini, panjangnya sekian, harganya sekian. Tapi saya kalau ke pasar, ini bai'us salam ya, nitip gitu. Kalau ke pasar saya repot karena saya ini harus menyelesaikan bimbingan, atau yang bimbingan ini adalah sudah ada tren. Tentu saya memprioritaskan apa? Apakah saya harus ke pasar? Sedangkan saya ada ngajar, ada bimbingan dan lain sebagainya. Nah, ini sekunder. Tapi kalau saya tidak menggunakan itu, misalkan, saya akan nanti tidak terpenuhi, ya, tidak, hajat saya tidak akan maksimal. Karena saya tidak punya kerudung lagi, misalkan, saya tidak punya mukena lagi, mukenanya misalkan kebakar dan lain sebagainya. Tapi kan bisa Bu Neneng dengan, ya sudah habis yang lainnya. Dan saya juga sedang ada kegiatan yang lebih pokok dari itu. Bisa dengan bai'us salam, dengan mesen gitu ya, mesen kerudung gitu ya. Kemudian harganya saya sudah tahu, ukurannya, modelnya dan lain sebagainya. Saya berikan kepada orang lain uangnya, boleh nitip. Qirad, apa itu qirad? Pinjaman. Wa may yuqridillah qardan hasan yudha'af lahu walahu ajrun kabir. Nah, jadi pinjaman ini, kita memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan itu lebih baik daripada sedekah, daripada infak. Yang meminjamkan seseorang karena orang yang meminjam itu tentu orang yang sangat butuh. Kalau kita infak kepada orang lain, belum tentu orang itu butuh ya saat itu. Tapi kan dia miskin, tapi belum tentu juga dia tidak makan. Tapi kalau orang sampai, Bu, tolong Bu, pinjemin saya untuk bayar SPP, kalau saya hari ini tidak bayar, saya DO. Itu tandanya orang itu butuh banget. Kalau kita meminjamkan saat orang sedang butuh, itu pahalanya lebih besar daripada infak. Itu Rasulullah seperti itu ya. Dalam hadisnya mengatakan bahwa lebih besar pahalanya, bahkan dikatakan kalau tidak salah di atas 50% gitu ininya pahalanya ya, daripada berinfak. Gitu. Kemudian rahan itu menggadai ya. Itu kan tidak ada dalam Al-Qur'annya. Tapi ada Bu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. 283 tentang rahan misalkan, tentang pinjaman. Nah, ya. Tapi detailnya itu ada dalam fikih. Kemudian istisna, apa itu istisna? Kita memesan barang untuk dibuatkan lemari, misalkan dibuatkan baju. Jadi salam dengan istisna itu bedanya, kalau salam itu uang duluan, kalau istisna itu kalau diberikan uang kalau sudah jadi barang. Gitu ya, musakoh dan lain sebagainya. Gitu ya, ini musakoh ini dalam sama dengan musaroah ya. Ketika menanam atau memberikan, ini ada dalam materi fikih hukum bisnis syariah ya, ada itu. Kemudian tersir, tahsiniyah, melakukan tindakan yang tak layak ya untuk menurut adat dan menjauhi perbuatan-perbuatan aib yang ditentang oleh akal sehat. Artinya, misalkan apa di sini? Dilarang jual beli najis. Haram melakukan, dilarang melakukan jual beli yang haram. Misalkan bir, goror, ya tidak jelas, ribawi.
Jadi kalau tahsir ini lebih kepada akhlak ya. Bagaimana kita melakukan jual beli dengan adab. Ya. Tidak boleh kita jual beli semau kita. Saya yang dagang kok, ya semau saya aja. Tidak demikian. Justru ketika kita melayani dengan akhlak yang mulia, ya, sekalipun mungkin dagangan kita pas-pasan adanya gitu ya, tidak seperti banyak orang yang punya, artinya ya jualannya tidak banyak variasinya, variannya tidak banyak, tapi kalau dengan kesolehan, perilaku, ya ucapan, ya adab kita bagus, orang kadang suka lebih tertarik gitu ya. Dan kita juga tidak curang dalam menyampaikan tawaran, dan yang kita beli juga memang benar-benar higienis, benar-benar halal gitu ya, dan tidak menzolimi orang yang membeli dan pesaing kita dianggapnya di pasar misalkan, itu adalah tahsiniyah yang perlu kita, dan maqasidus syariah itu kemaslahatan itu untuk menyempurnakan. Jadi tahsiniyah ini untuk menyempurnakan yang primer dan sekunder gitu ya. Kemudian peran maqasid syariah dalam ekonomi Islam ini tentu kita bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita tahu bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah ini memberikan pedoman kepada kita tentang kepemilikan harta yang kita miliki. Bagaimana harta yang kita miliki ini adalah sejatinya milik Allah. Secara hakiki, mutlak adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita adalah hanya titipan. Ketika kita menjadi orang yang kaya raya, orang yang paham tentang ekonomi syariah, tidak menjadi sombong, tidak menjadi pelit atau mereka hese gitu ya, tidak menjadi orang yang angkuh. Kemudian dalam pengelolaannya pun benar gitu ya, tidak asal-asalan, jadi profesional gitu ya dalam pengelolaan dan pendistribusiannya berkeadilan. Ini kita bisa lihat dalam slide berikutnya, di mana sistem ekonomi Islam ini yaitu pada dasarnya ya bernilai pada fundamental Islam. Apa? Pertama itu tauhid. Jadi kepemilikan ini adalah mutlak milik Allah. Bahwa kita dalam hal memiliki kekayaan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kemampuan berpikir, kemampuan pengelolaan harta dan lain sebagainya, atau dititipin jabatan dan lain sebagainya, itu hakikatnya adalah secara mutlak milik Allah. Inilah kalau kita memiliki akidah tauhidullah. Di dalam surat 3 ayat 191 itu, bahwa kita bisa lihat dalam surat Al-Imran ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi ketika orang yang bertauhid kepada Allah, dia memiliki harta, tetap yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Saat dia kaya, qiyaman. Saat dia berdiri, kaya raya, sehat walafiat, memiliki kemampuan daya pikir yang cemerlang, tetap dia zikir kepada Allah. Tidak sombong bahwa harta ini adalah milikku, harta ini adalah hasil jerih payahku. Tidak seperti itu. Tetap dia zakatkan, keluarkan hak orang lain. Fi amwalihim haqqul lis-sail wal mahrum. Jadi dia tahu itu. Dia orang yang memiliki akidah tauhidullah, dia tahu bahwa wa fi amwalihim haqqul lis-sail wal mahrum. Dalam hartanya itu ada hak orang lain. Gitu. Ada hak orang lain wajib dikeluarkan. Apa zakatnya, ya, apa infaknya, apa sedekahnya gitu. Dia keluarkan, tidak di
tidak dikuasai sendiri dan menjadi sombong, begitu tidak. Kemudian dan saat dia sedang lesu gitu ya, ekonominya sedang lesu, misalkan tidak terlalu jual belinya atau kekayaannya agak berkurang, tetap dia zikir kepada Allah. Tetap dia mengikuti aturan Allah dan tetap dia serahkan semuanya kepada Allah, bahwa ketika saya dalam keadaan lemah begini, berarti saya juga tetap harus mengingat Allah, mentauhidkan Allah. Ini adalah ujian, ya, bahwa ini adalah ujian. Tidak ada yang Allah berikan kepada saya atau kepada kita ini ujian karena memang kita mampu menghadapinya. Kemudian khilafah, perwakilan, bahwa harta ini adalah hanya titipan ya dari Allah. Kita sebagai wakil dari Allah yang akan mengelola kekayaan atau bumi Allah ini. Dalam surat 2 ayat 30, surat 30 ayat 30 itu mengatakan bahwa Allah ini ja'ilun khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk mengelola kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita ini. Untuk apa? Untuk dikelola sebaik-baiknya, bukan untuk ditabdzir, untuk diboros gitu, membazirkan, memboros-boroskan untuk berfoya-foya, bukan, tetapi untuk dikelola demi kesejahteraan, kemaslahatan banyak orang. Nah, kemudian adalah berkeadilan. Apanya yang berkeadilan? Mendistribusikan atau menyalurkannya, ya, harus berkeadilan. Tidak hanya kelompoknya saja. Jadi harta yang kita miliki ini, ya, sejatinya bukan hanya kita berikan, kita distribusikan kepada orang-orang yang kita kenal. Makanya kenapa harus ada lembaga zakat, lembaga wakaf, karena itu mereka yang lebih tahu. Lembaga zakat kita berwakaf ke lembaga, itu mereka yang lebih tahu mana yang membutuhkan bantuan. Kalau kita yang berwakaf langsung gitu ya kepada mustahiknya atau kepada mauquf alaih, kadang ini kita tidak tahu seberapa mereka membutuhkan harta tersebut. Jadi akan jatuhnya akan ada kezoliman. Satu sisi orang ini dibantu sampai berdaya, satu sisi lain orang lain ada yang lebih kurang dari dia tapi tidak terbantu. Oleh karena itu adanya kelembagaan zakat atau wakaf itu untuk meminimalisir bentuk ketidakadilan, agar harta ziswab itu terdistribusikan secara merata. Gitu. Nah, inilah tujuan utama ekonomi Islam itu, yaitu maqasid syariah. Tadi itu ya, tujuannya adalah untuk limaslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba Allah secara umum, dan khususnya adalah orang-orang Islam ya, yang solih-solih tadi. Untuk apa tercapainya? Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di situ ada pertama mencapai falah. Falah ini artinya kebahagiaan, keberuntungan. Beruntung ya, falah itu beruntung. Nah, beruntung apa? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya wa qina adzabannar. Demikian ya. Kalau kita sudah bahagia di dunia akhirat, ujungnya mendapatkan dijauhkan dari siksa api neraka, dijaga dari siksa api neraka. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ya, pendistribusian secara merata, adil dan merata. Kaila yakuna dulatan bainal ummah. Surat Al-Hasyr ayat 7.
Kemudian ketiga, tersedianya kebutuhan dasar sistem ekonomi Islam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar umat manusia, sandang, pangan, dan papan, tentu seperti itu ya. Dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Kita ini termasuk binatang yang melata dengan kaki kita. Ya. Semuanya mudah-mudahan dengan ekonomi syariah ini, ya, nah, semuanya mendapatkan kebutuhannya tercukupi, khususnya kebutuhan dasar tadi. Kemudian yang selanjutnya, keempat, tegaknya keadilan sosial, yaitu dengan menegakkan keadilan sosial ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Bagaimana caranya? Nah, dalam surat Fussilat ayat 10 ini dengan cara mengelola bumi yang sudah Allah hamparkan ini secara benar, sesuai dengan aturan, tidak dieksploitasi oleh orang yang serakah tadi. Karena kalau bumi ini dieksplor gitu ya, gunungnya, buminya, lautannya, tapi untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh itu akan mendatangkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, baik terus. Yang bertambahnya itu baik, bukan hanya satu orang yang mendapatkan keberkahan, tapi seluruhnya mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian kelima, mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Dalam surat Asy-Syura ayat 13 ya, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu. Dalam Al-Qur'an seperti itu dikatakan bahwa Allah mewasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, apa? Pertama, an aqimuddin. Tegakkanlah agama ini. Karena dengan tegak agama, maka kalian akan bersatu. Wala tatafarraqu. Jangan sampai ada perpecahan. Dengan ekonomi syariah yang insya Allah kita gaungkan terus, gitu ya, tidak ada yang namanya orang, seharusnya tidak ada orang kelaparan. Jadi Basnas, BWI itu kalau terus mengelola harta wakaf, harta zakat dengan baik, dengan benar ya, profesional, maka persatuan dan kesatuan umat ini akan terwujud ya. Jadi tidak pendistribusiannya berkeadilan ya, profesional, insya Allah persaudaraan dan kesatuan umat Islam khususnya akan terwujud. Tapi ini sepertinya ya kita juga jangan putus asa ya, jangan putus asa. Insya Allah kalau kita yakin ya dan berusaha terus, Allah pasti akan membantu, gitu ya, akan menolong. Kemudian yang keenam, mengembangkan moral dan materi. Materi hal ini terwujud dengan sistem pajak dan fiskalnya, terutama zakat, ya. Jadi itu zakat harus kalau zakat itu kan yang diberdayakan itu mustahiknya. Kalau zakat yang diberdayakan itu mustahiknya, bukan harta zakatnya yang diberdayakan, tapi mustahik. Makanya Basnas itu dia harus selalu memonitor bagaimana mustahik yang diberi zakat, diberi harta zakat, agar mereka berdaya. Jadi jangan sampai mereka jadi mustahik terus selamanya. Nah, diharapkan menjadi muzaki setelah dikasih harta zakat, kemudian tahun berikutnya menjadi muzaki. Nah, ini itulah kewajiban para stakeholder yang ada di Basnas. Dia harus terus mengawasi. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf yang diberdayakan itu hartanya, bukan mauquf alaihnya. Tapi yang diberdayakan adalah harta wakaf itu sendiri, supaya mampu memberikan kesejahteraan kepada para mauquf alaih. Mauquf alaih orang yang mendapatkan harta wakaf, maksudnya bukan harta wakafnya apa? Benefit dari harta wakaf.
yang sudah dikelola oleh Nazib, gitu ya. Nah, kemudian ketujuh, sirkulasi harta dengan mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus. Jangan sampai ada ihtikar, ada penimbunan barang. Nah, ini makanya kalau Imam Al-Ghazali ketika penawaran tinggi, itu harga menurut Imam Al-Ghazali harus dibatasi. Permintaan itu harus dibatasi. Kalau permintaan itu tinggi, kalau bisa dibatasi supaya harga stabil. Menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Nah, kalau misalkan barang tidak laku, kata Imam Al-Ghazali, turunkan harga supaya barang tersebut laku, gitu. Tani ini, kalau misalkan harga misalkan bawang saya nggak laku ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali bukan ditimbun, tetapi diturunkan harganya supaya masyarakat terjangkau dan mau membeli sehingga habis. Gitu. Imam Al-Ghazali luar biasa ya. Benar-benar beliau itu bukan seorang sufisme saja, bukan seorang sufi saja, bukan ahli sufi saja, tapi beliau itu bapak ekonomi ya, bapak ekonomi. Bapaknya ekonomi, Masya Allah. Nah, kedelapan, terhapusnya eksploitasi adalah dengan mengharamkan bunga. Jadi ketika ada perbankan membungakan uang, aja misalkan yang kita tahu konvensional gitu, sebetulnya kita sedang dieksploitasi, ya. Jadi sedang eksploitasi manusia ketika ada kita minjem uang kemudian dikasih nanti kembalinya harus sekian, ada marginnya gitu. Nah itu sebetulnya membuat hati kita juga deg-degan gitu, ya Allah. Nanti kalau saya padahal butuh sekali, tapi saya kembaliinnya harus misalkan dari 5 juta jadi 6 juta. Nah, itu bukan minjem ya, artinya memaksakan untuk mencari nanti tambahannya dari mana ya. Itu kan mengeksploitasi orang ya, gitu. Membuat orang itu deg-degan, membuat orang itu harus berpikir, wah harus bagaimana nih saya. Baik, mungkin itu aja dari saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang disampaikan oleh ini yang saya pertama syariat dalam ekonomi Islam ini dalam pemilikan pengelolaan dan pendistribusian, dan kemudian maksud syariah ini diturunkan itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya ya. Masalah tadi sudah disebut oleh peminat tiga, itu masalah doruriyah, hajiah dan rakyat, dan tujuan diterapkannya maksud syariah ini agar tercipta ekonomi yang salah, distribusi adil dan merata, keadilan sosial. Baik, bagi para hadirin sekalian yang penasaran pada materi yang disampaikan oleh Neng dan ingin tahu lebih lanjut, silakan untuk bertanya di kolom chat atau raise hand, kemudian akan silakan bagi para hadirin yang bertanya. Nova, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Sudah mau jam 5 juga nih. Oh iya. Mungkin kalau dari hadirin tidak ada yang bertanya, mungkin saya saja yang bertanya ya. Ya, mangga. Bertanya ya Ibu, pada penjelasan tadi itu terdapat istilahnya itu dari Imam Al-Ghazali itu ya, kalau misalkan tidak laku itu jangan ditimbun tetapi harga dijual lebih murah gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya itu kan masih banyak. Saya ambil kasus contoh itu yang minyak goreng kemarin ya, itu kan kalau misalkan dijual lebih murah itu kan mereka mendapat kerugian. Nah, bagaimana cara penyataan produsen yang masih istilahnya itu mengejar dunia itu, mengejar keuntungan itu. Nah, seperti yang kita tahu kan ekonomi Islam kurang luas dan itu nah itu bagaimana cara menyadarinya? Gimana Nova? Ibu belum ini karena putus-putus. Belum menangkap ini inti pertanyaannya belum tertangkap.
saya ulang sedikit ya Ibu. Bagaimana cara menyadarkan produsen yang masih mengejar keuntungan duniawi Ya, dengan cara tadi itu kan ya, misalkan minyak itu kalau tidak laku ya harga diturunkan. ya, iya. Oke, masalahnya minyak goreng nih ya, yang sedang trendy. Nah, yang sedang trendy ini minyak goreng. Sebetulnya kalau kita menjadi stakeholder di negara ini harusnya ya, Naufal, kita tuh punya political will yang ya ini tentunya kan pemerintah yang yang harus turun ini, pemerintah bukan hanya para ekonom ya. Emang teori ekonom itu teori ekonomi harus disampaikan. Tapi kan kalau di Indonesia konteksnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentu ini sangat menentukan gitu. Kenapa? Harusnya kan diturunkan itu harga. Ya. Kalau Imam Al-Ghazali kan begitu. Jadi permintaannya kan kalau kata Imam Al-Ghazali kalau ketika permintaannya tinggi itu permintaan itu harus di ini kan jangan ditinggikan mungkin itunya ya permintaannya tuh harus direndahkan dulu sehingga permintaan terhadap minyak goreng gitu ya yang begitu tinggi pasar harus turun tuh dalam hal ini pemerintah harus turun tangan bagaimana memberikan solusi pada masyarakat yang memang sangat butuh sekali. Makanya dalam teori Islam ihtikar itu haram hukumnya. Kenapa? Karena ya merugikan masyarakat. Harusnya diapakan? Masyarakat juga jangan makanya ada kata udahlah nggak usah ngegoreng direbus aja. Apanya? Ikannya direbus gitu ya. Terus bikin sambal juga sambalnya direbus aja jangan digoreng-goreng itu tapi bukan solusi juga ya tidak solutif juga itu yang memberikan solusi artinya mungkin masyarakat dalam hal ini cooling down dulu lah jangan terlalu mengejar permintaan untuk minyak goreng sehingga minyak itu akan kalau terus diminta akan tinggi terus harganya ya udah turunkan dengan cara menurunkan permintaan. Bagaimana kejadian sekarang ya solusinya ya pemerintah harus ada political will gitu ya pemerintah yang langsung terjun menangani minyak goreng itu kemudian ya sekarang kan sampai begini turunkan nggak apa-apa deh mahal juga yang penting ada sampai begitu kan masyarakat kita lihat di televisi atau kita baca di beberapa media ya, tulis gitu ya itu kan adalah kalau gitu yang penting harga mahal harga tinggi yang penting ada minyak daripada tidak ada akhirnya kan 50.000 juga akan 52 liter kita beli gitu ya itu ya Naufal kalau ibu sih berpikirnya permintaan masyarakat terhadap minyak goreng kalau kita mengikuti teori Imam Al-Ghazali jangan terlalu tinggi gitu bagaimana dengan minyak goreng yang ada di Indonesia ya insya Allah kalau tidak terlalu tinggi ya permintaan nanti akan otomatis harga akan mengikuti gitu. Kalau Imam Al-Ghazali kan begitu. Jadi jangan permintaannya diturunkan dulu supaya harga tidak melonjak. Dan sebaliknya ketika tidak laku ya diturunkan harga. Jangan sampai barangnya tidak laku karena ketinggian harga. Itu yang mungkin di sini ada Pak Kiai Iqbal nih ya, yang ahli ekonom, yang beliau memang ahlinya di sini ya. Kalau saya kan bukan ahlinya. Kalau bicara terlalu banyak juga nanti salah. Ini itu aja ya, Naufal. Baik, Ibu, terima kasih. Bagi peserta yang lain yang ingin bertanya, kalau tidak ada mungkin kita bisa langsung
Nanti juga ke sesi berikutnya. Ada yang raisen Ibu dari Saudari Meliani, mungkin boleh langsung bertanya. Oke, makasih Noval. Sebelumnya coba cam deh Bu. Makasih atas kesempatannya. Mungkin ini mau bertanya sedikit ya Bu tentang kalau misalnya di ekonomi itu yang sering kita dengar itu adalah pemerataan ekonomi. Sedangkan bahwa yang kita tahu juga adil itu tidak selalu harus rata gitu Bu. Nah sebenarnya kalau misalnya dalam ekonomi Islam itu yang diutamakan tuh adalah pemerataan ekonomi itu sendiri atau keadilan bagi setiap umat manusia, mungkin itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Meli. Meli ini aktif ya, alhamdulillah. Jadi gini, kalau dalam Islam itu kan adil itu kan tidak harus rata. Mungkin ini kenapa ada pemerataan? Pemerataan di sini bukan berarti 50.000 dapatnya semuanya ada 50. Bahkan anak yang 5 juga 50.000, anak yang 1 50.000, bukan begitu. Ya, adil itu kan meletakkan sesuatu pada tempatnya, gitu ya. Nah, itu adil. Jadi kalau misalkan kalau orang punya istri 2, misalkan istri pertama itu anaknya 10, istri kedua anaknya 2, tidak mesti harus sebulannya itu sama diberikan nafkahnya. Yang satu anaknya 10 misalkan dikasih nafkahnya 5 juta, yang anaknya 2 juga 5 juta, itu tidak adil sebetulnya. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu tidak adil, justru tidak adil kalau sama rata. Nah, mungkin kok di situ ada kata-kata sama atau rata gitu ya. Artinya mungkin ini bahasa Indonesia saja, bahasa kemasan bahasa gitu ya. Tapi di situ ada berkeadilan. Ikailaya kuna dula tambainal agnya, artinya harta itu tidak stuck di satu komunitas saja gitu, tapi harta di sini semuanya menikmati kesejahteraan, menikmati kemanfaatan yang dimiliki oleh seseorang seperti harta zakat gitu, atau harta wakaf, itu semua terdistribusikan secara adil begitu ya. Bukan berarti sama rata sama takarannya, bukan. Adil dalam arti semua menikmati kesejahteraan, kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan yang dimiliki oleh dunia ini, maksudnya bumi ini yang Allah hamparkan untuk kita. Itu Meli ya, bukan berarti rata dalam arti mungkin secara etimologi artinya ya, tapi secara istilah memiliki merasakan kemanfaatan yang sama gitu. Berkeadilan lah intinya. Keadilan itu kan tidak harus sama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan berarti harus sama rata begitu ya, Meli ya. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Halo Meli. Iya Ibu, sudah terjawab. Berarti ya. Intinya tuh yang penting tuh dari ekonomi Islam tujuannya tuh menerapkan keadilan gitu ya Bu, dibandingkan dengan kata sama rata itu ya Bu. Ya mungkin sama rata karena bahasa Indonesia kita kali ya. Iya, karena yang sering Meli dengar di pembahasan ekonomi itu kan kayak tujuan kebijakan ekonomi itu lebih kayak ke pemerataan ekonomi gitu, bukan menerapkan ekonomi yang berkeadilan gitu Bu. Iya. Ya mungkin artinya semuanya rata mendapatkan, maksudnya mungkin ini Mel, rata mendapatkan, mendapatkan dan merasakan kesejahteraan gitu. Soal dapat berapa gitu, yang penting anak saya semuanya sekolah, minimal sekolah SMA gitu, walaupun tidak kuliah. Padahal kan sejatinya dia itu hanya buruh
tapi anaknya semua SMA. Bapaknya itu hanya buruh tani, tapi anaknya lulus SMA. Itu kan berarti dia merasakan kesejahteraan dengan harta wakaf, harta zakat yang dikelola oleh umat Islam. Nah, terus semuanya paling tidak mencicipi atau merasakan sekolah anaknya itu. Padahal kalau dihitung-hitung cuman buruh ya, buruh tani apalagi gitu ya. Berapa sih? Tapi anaknya semuanya. Nah, itu dari mana? Ternyata dari zakat. Nah, di harta zakat yang diberikan kepada mustahik tadi, atau dari pengelolaan benefit harta wakaf. Begitu, Amel. Itu ya. Atau bahkan bisa kuliah. Mungkin seperti itu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Nah, kami. Baik, karena keterbatasan waktu ya, mungkin bisa dilanjut ke acara berikutnya. Boleh dari operator apabila ingin mengajukan sertifikatnya. Sebentar ya. Oke, berikut pertanyaan dari Matia itu, Bapak Ibu sudah menjadi pembicara pada seksual ini, mohon diterima ya Ibu. Insya Allah nanti soalnya akan dikirimkan. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin kepada operator waktu dan layar dipersilakan. Teman-teman dibuka semua videonya yang memungkinkan. Ada lagi yang mau buka? Sepertinya nggak ada ya. Ya udah kita ini aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salma. Terima kasih Nafa. Bapak Ibu para dosen, Mbak Tita, Pak Kiai Iqbal, adik-adik dosen mahasiswi, Umaya, makasih. Mbak Kori, makasih. Untuk yang terakhir adalah sesi tutup. Ya. Oke, kita berdoa sebentar ya teman-teman. Allahumma fa'na bi ma'lam kana wa alimna wa warzuqna saya Muhammad Muhammad memohon maaf banyak-banyaknya ya apabila terdapat salah kata dan juga izin pamit undur diri. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Ya, Makasih, sami-sami. Nova. Makasih Nafa.